Halo teman-teman sekalian, tahap selanjutnya setelah tahap dekarboksilasi oksidatif adalah siklus Krebs. Asetil-CoA yang terbentuk dari peristiwa dekarboksilasi oksidatif akan bereaksi dengan asam oksaloasetat di dalam siklus Krebs, yang kemudian akan membentuk senyawa sitrat atau asam sitrat. Sehingga siklus Krebs biasanya juga disebut dengan siklus asam sitrat. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Dan dari dua molekul asetil-CoA yang dihasilkan dari proses dekarboksilasi oksidatif dan masuk ke dalam siklus Krebs akan dihasilkan 4 molekul karbon dioksida, kemudian 6 senyawa NADH, 2 ATP, dan 2 senyawa FADH2. Seperti yang terlihat pada gambar, asetil-CoA hasil dari peristiwa dekarboksilasi oksidatif akan mentransfer 2 atom karbonnya ke asam oksaloasetat, sehingga terbentuklah asam sitrat. Koenzim A akan dilepaskan dari asetil-CoA, dan peristiwa ini dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian penambahan dan pelepasan H2O akan mengubah sitrat menjadi asam isositrat. Peristiwa ini dikatalis oleh enzim akonitase. Setelah itu asam isositrat akan melepaskan gugus karboksilnya dalam bentuk CO2 dan terbentuklah asam alfa ketoglutarat. Proton dan elektron akan ditransfer ke NAD+, sehingga terbentuk NADH. Peristiwa ini dikatalis oleh enzim isositrat dehidrogenase. Kemudian asam alfa ketoglutarat akan melepaskan gugus karboksilnya dalam bentuk karbon dioksida atau CO2, dan kemudian proton dan elektron juga dilepaskan sehingga NAD+ tereduksi membentuk NADH. Asam alfa ketoglutarat berikatan dengan molekul koenzim A sehingga membentuk suksinil-CoA. Dan peristiwa ini atau reaksi ini dikatalis oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Selanjutnya koenzim A akan dilepaskan dan digantikan oleh fosfat yang berasal dari GTP atau guanosin trifosfat. Fosfat kemudian dilepaskan kembali dan berikatan dengan ADP atau adenosin difosfat sehingga terbentuk ATP atau adenosin trifosfat. Terjadi fosforilasi pada ADP. Setelah itu suksinil-CoA akan berubah menjadi asam suksinat. Dan peristiwa ini atau reaksi ini dikatalis oleh enzim suksinil-CoA sintetase. Setelah itu, elektron dan proton dari asam suksinat akan ditransfer ke FAD, sehingga terbentuk FADH2. Dan asam suksinat akan berubah menjadi fumarat atau asam fumarat. Peristiwa ini dikatalis atau reaksi ini dikatalis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Setelah itu, fumarat akan menggunakan H2O atau berikatan dengan H2O sehingga terbentuklah asam malat atau malat. Peristiwa ini dikatalis oleh enzim fumarase. Selanjutnya, asam malat atau malat akan mentransfer proton dan elektron ke NAD+, sehingga NAD+ akan tereduksi membentuk NADH. Dan asam malat akan berubah menjadi asam oksaloasetat yang akan digunakan dalam siklus Krebs selanjutnya. Dan peristiwa perubahan malat berubah menjadi oksaloasetat dikatalis oleh enzim malat dehidrogenase. Sehingga dari satu asetil-CoA yang masuk ke dalam siklus Krebs akan menghasilkan 2 molekul CO2, 3 NADH,
1 ATP, dan 1 FADH2. Namun, karena molekul asetil-CoA yang terbentuk dalam dekarboksilasi oksidatif ada 2, maka semua senyawa yang dihasilkan akan dikalikan 2, sehingga dari 2 molekul asetil-CoA yang masuk dalam siklus Krebs akan dihasilkan 4 molekul CO2 dibebaskan, kemudian 6 NADH, 2 ATP, dan 2 FADH2.